Menurut kalian masing-masing sebenarnya penyembahan itu apa sih definisi bagi kalian yang kalian pelajari sepanjang hidup kalian? Berapa kali Pedes gak ini ya? melakukan pujian dan penyembahan itu yang ideal? Apa? Ada ayat ini. Hah? Tuhan mau. Itu apa itu? Cahaya. Kalau ini kebuka. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan klik lonceng untuk seputar video kita, Believers Community. We are Believers. 3, 2, 1, Believers Podcast. Shalom Kembali berjumpa di podcast tercinta, podcast terkasih, podcast kesayangan kita. Haleluya, haleluya. Apalagi kalau bukan Believers Podcast. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang merupakan idaman semua malaikat dan juga surga. Aku baru tahu. Apa tuh bang? Ya, itu adalah penyembahan alias worship. Halo. Pokoknya dong, Sip. Nah, Sip. sekarang kita mau membahas dari yang basic-basic dulu, dari yang dasar-dasar dulu. Menurut kalian masing-masing sebenarnya penyembahan itu apa sih definisi bagi kalian yang kalian pelajari sepanjang hidup kalian? Ini basic. Basicnya udah susah gini. Ini basic. Ya, Gimana nanti dasar. advance-nya? Oh, 20 menit ke depan akan jadi 20 menit yang berat. Silakan. Silakan jawab. Anda Pengalaman sudah kalian protes, Anda jawab. apa kira-kira? Orang tua terlebih dahulu. Saya sih udah apa penyembahan? Artinya, Iya. definisinya. Ya, menurut pribadi aja, nggak usah Google, Nggak usah terlalu muluk-muluk ya. nggak usah dari Alkitab juga nggak usah. Yang mendasar aja. Iya. Jadi saya mengulur waktu karena saya lagi mikir apa itu penyembahan. Jadi penyembahan itu ya sikap kita mengagungkan Tuhan. Karena kan Tuhan yang menciptakan kita, yang memberi kita kehidupan. Jadi itu sikap kita menyembah. Ya itu. Itu aja yang saya terpikir. Tadinya ulur waktu itu cuma itu yang keluar di otak. Oke, sikap gitu kurang. Kalau Anda seperti apa? Sama atau beda? Ya mirip Mau lah. berantem? Atau mau komplain? Kalau menurut saya sih penyembahan itu worship itu balas chat Tuhan ya. Misalkan Jadi sebenarnya biasa kalau worship pakai apa ya? dengar dulu bro, dengar dulu. Sabar. Sabar. Seri diskotik udah selesai ya. Itu episode-nya lagi. Sebenarnya worship ini kalau aku sih nggak bisa dipisahin sama praise ya, jadi praise and worship. Jadi kalau praise itu kan kita memuji Tuhan karena apa yang telah diperbuatnya ke kita, karena dia dahsyat luar biasa, jadi kita give praise gitu, memuji Tuhan. Nah, karena Tuhan itu baik, karena dia baik sama kita dan dia layak di praise, dipuji. Nah, kita harus menyembah juga. Jadi kayak Tuhan udah kasih ini, jadi kita harus kasih juga balik dengan penyembahan. Dengan berarti benar sih yang bilang Kak Jos. Iya, jadi kayak sikap kita untuk membalas setiap kebaikannya, walaupun kita nggak sanggup balas ya. Jadi kayak sikap untuk balas kebaikan Tuhan dengan ya memuji, meninggikan gitu. Jadi kayak persembahan ke Tuhan lah ya. Iya, persembahan. Sebagai bentuk ibadah. Sesajen berarti. Karena sesajen halal ya. Sesajen Worship, halal. sip kan kalau di bahasa Inggris bisa jadi artinya pengiriman Kapal. ya, atau apa gitu. Jadi Sip. mengirim. Oke, kalau nggak usah ya. Oh, dia Saya cuma mau dengar apa ini? Dia Oh, bisa jangan jawab. padahal tadi udah muncul ide loh. Oke. Kalau aku panjang sih. Coba dilewat. Oke, panjang lewati. Kalau penyembahan worship menurutku itu gabungan dari yang dibilang Bang Jo sama Diva tadi. Oh, haleluya. Haleluya. Saya tersentuh Udah dengan gitu aja berarti. Tadi kita jodoh. Oh, Panjang ya. Udah gitu aja. Iya karena panjangnya udah gabungan dari Oh, mereka. maksudnya berat. Jadi sama aja lah kurang-lebih. Nanti tolong editor dipotong aja. Jadi sekarang pertanyaan selanjutnya nih. Menurut kalian atau kalian basic ini ya, basic. Basic ini. Intermediate. level 1 level satu. Satu. Kayak geprek. berapa kali Pedes gak ini ya? melakukan pujian dan penyembahan itu yang ideal dalam ya seminggu, sebulan, terserah ukuran kalian. Misalnya sebulan 20 kali, wah pusing hitungnya ya. Nah, atau seminggu sekali, atau mungkin setiap hari, setiap detik, setiap saat sambil ngomong sama Tuhan pun shalom. Nah, gitu kan. Nah, gimana melakukan pujian dan penyembahan itu idealnya bagi kalian sendiri, kalau saya orang lain. Kalau pujian penyembahan ini saya rasa ya ini kan hubungan pribadi dengan Tuhan.
ini nggak bisa dirumuskan kayak matematika atau fisika atau kimia yang saya benci guru-gurunya dulu. Maaf ya, curhat sedikit. Jadi Jadi namanya siapa waktu itu gurunya? saya sudah lupa karena saya nggak suka sama kalian. Saya juga nggak suka. Jadi dulu nilainya apa waktu itu? Oh saya bagus. Nyontek berarti ya? Nyontek. Jadi pujian penyembahan ini nggak ada harus sekian gini. Kadang gini saya pernah dengar khotbah dari pendeta siapa itu Benny Hinn. Benny Hinn pernah ditanya, Pak Benny Hinn sehari penyembahan berapa kali katanya. Oh, how many times gitu mas? How many times you are praise and worship katanya. Dia ngomong 24 hours. 24 jam Dalam seminggu. dalam sehari. Jadi praise and worship ini kadang orang suka mengartikan menyanyi, bernyanyi. Karena dia enggak. Dia lagi nyetir mobil dalam hati pun tetap memuji Tuhan. Lagi ngurus anak tetap memuji Tuhan. Jadi dia ngomong praise and worship ini relation. Jadi kadang orang salah mengartikan worship harus nyanyi, harus nyembah. Kata Pak Benny Hinn ini enggak. Dia lagi kerja, duduk-duduk ngopi juga tetap ingat Tuhan, mengucap syukur. Thank you God untuk kopi ini. Misalnya dia anaknya lagi pinter, thank you God udah kasih anak yang baik. Itu praise and worship. Jadi menurut saya sih nggak ada batasan waktu. Berapapun semakin banyak semakin bagus. Pertanyaan selanjutnya ini agak ringan-ringan aja, agak ringan-ringan. Apa sih hal yang kalian paling favorit, paling suka dalam Aduh berat, aduh pujian berat. dan penyembahan ini? Katanya ringan Yang berat. kalian suka lah. Ya masa yang disukai nggak ada, kalau nggak suka jadi nggak pernah nyembah ini pasti. Oke, yang paling Suka. tua. Gantian lah yang lain. Saya tadi sudah Yang jawab. paling muda. Apa tadi pertanyaannya? Yang disukai dari pujian Ah, penyembahan. pujian dan penyembahan hal yang kalian suka. Harusnya pertanyaan nomor 2 tadi tanya aku juga. Oke, Oh, silakan. tadi ditanya nggak bilang. Tidak ada jawaban. Anda maksudnya apa? Biar nyambung ke pertanyaan ketiga. Oke, pertanyaan kedua plus ketiga langsung jawab jadi satu. Tadi pertanyaan kedua apa? Aku lupa. Seberapa sering puji dan menyembah? Karena itu? aku orang awam dan orang biasa, kalau stres aja aku menyembah. Ah, Wah. stres aja. Jadi Jadi sekarang kalau lagi butuh cari Tuhan. Kalau lagi nggak butuh cari pacar. Aduh. Wait, kan menyembah. Gimana menyembah saat kamu stres? Ya udah. Berarti itu minta tolong, bukan nyembah. oke, kalau gitu Terus lanjut ke yang pertanyaan ketiga. ketiga. Hal Hal yang paling disukai disukai. dari pujian dan penyembahan. Menghilangkan stres. Atau mana tambah stres? Yang nangis-nangisnya tuh lega udah. Jadi dia suka kalau stres itu jadi lega. Jadi Tuhan itu jadi panadol untuk dia. Jadi mau jadi penyembahan kayak Tuhan itu mengeluarkan mixagre, emosi gitu ya. Iya. Oke. Yang lain ada yang lebih bagus sedikit lah ya. Bagus sedikit lah. Bagus sedikit. Mungkin obat batuk, obat pilek gitu Tuhan. Mungkin banyak yang bakal jawab yang enak dari praise and worship itu sensasinya ya. Sensasi kayak kayak kesetrum gitu ya, kayak merinding gitu. Atau kayak yang Dinda bilang tadi kayak nangis itu. Aku jadi kayak terharu gitu. Jadi kayak emosional kita itu jadi kayak lebih lega ya waktu praise and worship. Itu poin yang baik sih. Tapi kalau aku secara pribadi yang buat aku senang praise and worship itu jadi kayak makin klop, kayak ada hubungan sama Tuhan itu jadi kayak makin klop, sama kayak kita lagi dating nih sama pacar kita kan. Sesering kita komunikasi sama dia, kita bakal jadi kayak akur, makin mesra sama dia, makin romantis. Ya sensasinya memang ada, enak, dinikmati, tapi di atas sensasi, ikatan itu the most important sih. Jadi yang enak saat praise and worship itu jadi kayak lebih deket, Connect. iya lebih connect sama connect juga, jadi ngerti hati Tuhan. Gak hanya Tuhan dulu yang ngerti hati kita juga jadi ngerti hati Tuhan itu seperti apa. Inilah perbedaan anak Tuhan asli dan kawin. Dari bajunya kelihatan ya, ini yang putih ini Iya, dari iya. jam 1 ya. Domba tersesat. Jam 1. Untuk Anda admin domba tersesat boleh direkrut. Anak saya nggak ada. Ada pendapat lain kah kira-kira apa yang disukai? Ya, pendapat Saya saya kasih jos. tentang apa tadi pertanyaannya? Saya tertular dia. Apa yang disukai? Disukai dari praise and worship. Ya suka aja praise and worship. Ya suka aja praise and worship. Ya suka aja praise and worship. Karena enak-enak jos. Jadi seperti kata Diva tadi ya, kadang kita praise and worship ini kan kayak mementingkan diri sendiri kadang. Inilah kadang keegoisan kita sebagai manusia. Tujuh laku. Keegoisan kita sebagai, kamu manusia masih kan? Sebagai manusia, aduh kok kurang kena, ini enak. Kita fokus kita Nyoba-nyoba. kita lupa membangun
Padahal praise and worship adalah membangun hubungan dengan Ya, Tuhan. Seperti kata relationship. Diva, hubungan dibangun itulah praise and worship. Dan yang enaknya ini apa? Karena satu-satunya cara kita membalas kebaikan Tuhan hanya dengan praise and worship. Iya. Walaupun itu belum Nggak cukup cukup, benernya, iya. tapi that's the only thing we can do. Saya Translate di ngerti. bawah. Translate apa? Kita ke yang mirip-mirip dengan praise dan worship. Salah satu modenya yaitu saat teduh Oh. atau yang biasa disingkat sate padang. Satu Madura. Sate. Saat teduh ini. Jadi biasa kalau teman-teman semua ini saat teduh nih, biasa sukanya itu gimana sih? Coba di sharing, siapa tahu mungkin yang belum penonton ini nggak ngerti saat teduh gimana ya caranya biar enak. Coba sharing, biasa itu kalau aku suka nyanyi-nyanyi sambil gitar gitu misalnya, atau aku sukanya sambil denger musik. Wah gitu ya kan. Nah gimana coba? Kalau saat teduh ya, kalau saat teduhku secara pribadi udah mengalami banyak perubahan ya. Evolusi. Iya, udah mengalami banyak evolusi. Dulu saat teduh yang ideal bagiku adalah saat teduh saat aku bangun jam 12 malam dan aku bakal Harus pas 12 ya, kalau Iya, lewat harus 5 pas menit. 12 menit. Oh my god, aku tuh Enggak, saat teduh. lewat 5 menit tidur lagi. That's right. Ya, dulu saat teduh yang ideal bagiku adalah dari jam 12 malam sampai jam 2 atau jam 3 gitu kan. Wow. Ya, singing with my guitar atau baca Oke, firman oke. kayak gitu. Terus lama-lama kok kayak jenuh ya, kok kayak capek ya, kok kayak bosan ya, kayak dipatokin jam 12 malam gitu. Ya udahlah, agak telat jam 5 pagi gitu kan. Aku coba saat itu jam 5 pagi dengan metode yang sama, dengan cara yang sama, capek juga, jenuh juga. Akhirnya aku berpikir, ya nyembah Tuhan nggak ada patokan jamnya sih. Mau jam berapapun asal kita benar-benar tulus datang sama Tuhan, it's okay. Ya udah sekarang nggak ada patokan jam. Kapanpun aku mau datang sama Tuhan, nggak peduli jam 12, jam 3, jam 5, bla bla bla. Asalkan aku menyisihkan ya bukan menyisakan. Beda menyisihkan sama menyisakan. Asal aku menyisihkan waktu buat Tuhan, it's okay. Karena Tuhan tak terbatas ruang dan waktu. Dan aku biasanya kayak pilih lagu yang terbaik, pilih lagu yang kusuka, dan baca firman yang memang kena ke hatiku. Ya enak, adem, damai. Tapi lama-lama kok masih capek juga ya, masih jenuh juga ya, kayak terlalu dibuat-buat nih hubungannya sama Tuhan. Sampai akhirnya aku ada di momen ya kayak nyembah nggak ngerasain apa-apa, baca firman nggak dapat apa-apa, jadi kayak sesuatu yang udah udah biasa, iya rutinitas gitu. Jadi kayak nggak ada passion lagi di sana, nggak ada something yang greget gimana kayak yang buat kita ngerasain kayak dipuaskan. Sampai akhirnya aku dalam keadaanku yang tidak tahu apa-apa, dalam keadaanku yang emosionalnya bercampur aduk ya, sedih di sana, marah di sana, kecewa di sana, bahagia juga di sana, pokoknya bercampur aduk. Dan aku nggak bisa milih lagu lagi, aku nggak bisa cari lagu yang terbaik lagi. Sampai akhirnya aku datang sama Tuhan, aku lagi marah, Tuhan aku lagi emosi, aku lagi kesal, dan aku nggak bisa nyanyiin lagu yang bagus. Aku cuma mau nyanyiin hatiku ke kamu gitu. Jadi nggak tiru lagu yang pernah dinyanyikan orang, misalkan lagu Symphony Worship, NDC Worship, atau Believers Worship. Aku nggak tiru lagu mereka lagi. Aku nyanyikan nyanyianku sendiri ya, lewat kayak bermazmur ya, bermazmur, menyembah, dan nggak pakai dengar lagu lagi. Aku cuma God, ini kemarahanku, ini emosionalku, ini tangisanku. Kalau memang lagi nggak benar Tuhan, perbaiki. Kalau memang lagi rusak Tuhan, perbaiki. Dan kalau udah agak adem, nah baru sembah Tuhan, God you are worthy, you are mighty gitu. Jadi dengan metode itu sekarang ya. Jadi sekarang yang aku ambil jamnya ya kayak tadi, jamnya masih kayak tadi, nggak terpatok harus jam sekian. Pokoknya kapan aku ingin menyisihkan waktu, kapan aku mau ngobrol sama Dedi aku yang di surga, ya udah ngobrol. Terus ya jujur, nggak boleh sih kayak bawa lagu ya, setiap orang ada metodenya. Curhat ya. Iya curhat. Jadi tapi yang terpenting nyanyiin hatiku dulu. Udah aku nyanyiin hatiku sama Tuhan, baru aku ambil lagu-lagu lain juga, it's okay. Jadi kayak lebih jujur sama Tuhan. Jadi selama ini kayak, kamu nyembah sih nak, tapi kok kamu nutupin sesuatu gitu. Tuhan kan peka gitu loh. Jadi kalau untuk Diva tadi waktunya bebas, Ya. menyembah kayak curhat ya kan, terus dia pakai drum kan gitu. No. Keyboard. Apa namanya? Biola. Bukan biola. Ah ya itu. Saxophone. Kayak gitar biasa
dia sepertinya karena sering gini ya kan. Nah, itu kalau diva tadi. Kalau yang lain mungkin yang lain ini yang gelap juga boleh, saya tahu. Jangan tanya aku. Menyembahnya ke siapa ini kalau yang gelap ini? Jangan tanya aku, tanya kapan orang bikin aku stres. Kalau saya saat teduh kan. Nih, bobo surga. Saat teduh ini saya seperti saham naik turun. Berfluktuasi ya. Berfluktuasi. Saya dulu kayak Diva juga suka pagi bangun tidur itu saat tidur itu bisa berjam-jam, waktu lagi ada problem, ada masalah kayak kata Dinda, jadi Perpaduan Diva dan Dinda kadang ya. menjadikan Tuhan ini sebagai panadol, Panadol. pusing, gak ada jalan keluar, bisa nangis, bisa menyembah berjam-jam gitu. Tapi setelah diberkati semua Nggak perlu panadol lagi. udah nggak perlu panadol lagi. Sekarang saya malam biasanya, itu pun masih bolong-bolong. Tapi sekarang biasanya dulu ini kayak kata David tadi, kalau apa ini caranya mau pakai dengan musik atau saya kan nggak bisa alat musik, saya nggak bisa nyanyi juga. nggak bisa nyanyi. Bisa tenang. Dulu saya pakai dengar, tapi terakhir saya dengar sambil nyanyi, udahlah nggak usah pakai denger, nyanyi aja. Jadi nyanyi pokoknya apalagi yang enak, walaupun fast di mata dunia. Suara sendiri. Saya dengar suara sendiri sih bagus kok. Tetap di mata Tuhan. Di mata Tuhan itu indah. Iya, tetap di mata Tuhan kan mata. Kalau telinga. Iya, betul juga ya. Agak dijaga perasaan sampai ada ya. Jadi yang penting itulah menjaga konsistensi yang memang berat, masih belajar saya. Tapi boleh nambahin sesuatu nggak? Aku jadi teringat sesuatu dari perkataan Kak Jo sama Dinda tadi ya. Kadang kita sering, Padahal aku ada ngomong apa. Terkonek kalian. kita sering jadiin Tuhan itu atau ya panadol, dan kita sering bawa ke Tuhan itu bukan worship kita tapi agenda kita. Ya. Kita datang sama Tuhan dengan agenda dengan proposal. Jadi kayak nggak tulus, dan kadang kalau kita nyembah kita sering nangis kan sampai bercucuran air mata. Pertanyaannya, yang kita tangisi itu hidup kita atau pengorbanan Tuhan? Hidup kita. Hidup kita kan. Jadi sebenarnya seperti bukan menyembah, jadi seperti ya Memohon. Tak tolong kayak kata Diva tadi, minta lontong. minta lontong. Nah, itu. Udah? Udah. Oke, ini ultimate answer. Jawaban terbaik abad ini. Kan aku bilang jangan tanya aku, tanya kapan orang bikin aku stres. Oke, lanjut. Kita buat dia stres saat ini juga ya kita Ya, kita lihat ya. Biar dia berdoa lagi kan. Kalau ngomong itu banget sih lo. Dia hanya berdoa ketika stres. Tenang. Harus kita buat stres. Oke. Jadi pembahasan selanjutnya nih, ini kan lagi ngetren. Apalagi sekarang sosmed itu banyak sekali, sampai saya pun nggak mengikuti sosmed lagi. Dulu Facebook saya masih main, tapi berhubung saya seperti aceh-aceh. Dia tidak punya Instagram, Nggak guys. punya Instagram, nggak punya 2021. TikTok, nggak punya pet karena udah tutup. Saya tahu, berarti Anda menyembah Tuhan 24 jam karena Anda tidak terganggu sosmed. Ini pembahasannya. Sekarang yang lagi ngetren kan banyak orang yang memuji, menyembah dan segala macam itu via sosmed. Jadi Maksudnya bagaimana via sosmed? Online gitu ya. Iya, bukan online. Iya, sambil di live sama dia. Oh, live tapi Dia lagi saat teduh di live atau mungkin ngajak orang lain bareng gitu. Menurut kalian gitu tuh pas atau kalian tidak setuju? Kira-kira. Seandainya orang di live kan di IG sama di live. Ini mau dibuat debat nggak biar kita jajan dulu jawabannya masing-masing. Terserah kalian. Setuju kan, nyembah Tuhan itu nggak kenal batas ruang dan waktu. Jadi kalau online kan nggak masalah. Nah, Jangan bikin doa di status WhatsApp, itu baru nggak setuju. kenapa nggak setuju? Kenapa? Maksudnya bagaimana? Ngapain doa di WhatsApp? Contohnya gimana status Contohnya, WhatsApp? contohnya. Contohnya yang pernah kita baca. Doanya gimana Yang emang? paling baru. Doanya menjelek-jelekan orang atau doanya bagus? Misalnya Tuhan berkati aku gitu tapi taruh di WhatsApp. Iya. Siapa tahu dia membuat semua orang jadi berdoa mendoakan hal yang sama. baca, kan aku baca status orang. Tuhan berkatin aku. Wah, aku juga Jadi, ikut iya, ikut berdoa, Diva baca. kan? Tuhan berkat. Diva pun ikut berdoa. Jadi kayak itu ya, jadi kayak Berantai. yang di BBM dulu ya. Kalau saya tidak nge-share ini, saya akan Nah, itu yang kita itu ya saya setuju. tidak setuju. Nanti mamamu akan celaka. Ketik amin jika kamu ingin masuk surga. Itu nggak masuk akal bro. Lu admin yang buat kayak gitu. Stop, tenang. Tenang. Jadi tadi gimana soal menyembah? Dinda udah selesai belum ini? Udah. Jadi kalau di sosmed saat teduh Online. oke aja Oke. gitu. Dan jangan doa di status. Iya. Oke.
Saya setuju. Nah, seperti itu juga. Karena Setuju. bagus sih, kayak contohnya sekarang ada Andi Ambarita, Yesus saudara Abraham. kembar saya, Yesus Abraham, saudara kembar saya juga. Banyak ya? Saudara Kalau saya. lihat bibirnya belum Kan kembali. kita saudara dalam Kristus, serupa dengan Allah segambar. Haleluya. Berkat mereka, mungkin orang yang selama ini nggak pernah saat teduh, Iya. Pak Philip Mantova, jadi saat teduh. Oh, Pak Philip Mantova nggak pernah saat teduh selama ini. Enggak, orang lain. Kan tadi Nah, bilang- itu oh ya saya pernah. Itu saudara kembar saya juga itu Pak Philip Mantova. Kami dulu berempat nih saudara benernya. Oh, Oh, dipisahkan. Bisa. Cuma kakak nggak diakui. Enggak, enggak. Jadi kan bagus mereka. Mereka bersaat teduh juga orang Memancing lain orang jadi lain. iya ya ternyata selama ini kan saat teduh itu di pikiran orang aduh nggak enak capek tapi mungkin ngelihat Atau kan- sosok-sosok ini kan bisa Nggak tahu menggerakkan caranya. anak-anak muda ini kan soalnya kan biasanya saat teduh ini pasti anak muda mikir nantilah kalau udah tua itu mama papa saya itu saya masih muda. Tapi sosmed ini kan rata-rata generasi muda. Mungkin tokoh-tokoh ini bisa menggerakkan, mengajak, ayo kita saat teduh. Biar tahu. Jadi sosmed ini jangan cuma dipakai lihat-lihat online shop lah, Stalking mantan. Mungkin banyak banyak artis sekali-sekali lihat juga banyak saat anak teduh. muda yang saat teduh itu apa aja nggak tahu. Nah, Saya yakin bisa banyak jadi yang nggak tahu. taunya sate aja. Jadi setelah mungkin nonton sosmed jadi tahu lah. Oh, Nah, berarti jadi jadi bagus asik juga juga menurut nih. saya. Coba bisa dicoba. Oke, berarti luar biasa ya. Di sosmed saat teduh luar biasa. Lanjutkan. Makanya Dari- pakai sosmed. Pakai sosmed. Jadi kita bisa ini bikin saat teduh Believers Podcast. Nanti ditunggu ya. Ditunggu Komen, ya. yang mau. Yang setuju komen, ada komen, Believers yang saat mau teduh join, komen. Oke, untuk pertanyaan penutup nih. Pernah nggak sih ada momen kalian semua itu merasa nggak layak untuk menyembah? Kayak pingin saat teduh nih, pingin nyembah Tuhan, pingin ngobrol sama Tuhan, tapi kok rasanya nggak layak ya? Kan habis entah ngapain, habis salto atau ngapain lah, habis nyuri permennya bocil atau gimana gitu kira-kira. Ada nggak momen? Pasti ada momen sih. Sekalipun saya narsis ya, kayak nggak pernah ngerasa gua salah gitu. Tapi pasti ada momen nggak layak. Apalagi kalau baru berbuat dosa gitu kan. Jadi mengatasinya gimana? Ya aku kemarin diajarin sama Bang Daud gitu. Bang Daud dari Mazmur 51. Di situ Daud kan habis ngintip Batsheba, terus membunuh Urias secara tidak langsung. Di situ kan dia dihukum sama Tuhan tuh. Terus ada dia buat Mazmur 51 pengakuan dosa. Jadi di situ dia bilang, kuduskanlah aku dengan hisopmu, karena sejak dari kandungan aku memang sudah berdosa. Artinya di saat dia merasa tidak layak, berarti dia merendahkan hatinya kan, merendahkan hatinya, dan karena dia tidak layak dan merasa tidak akan ada yang bisa melayakkan dia selain Tuhan itu sendiri, yaitu masuk dengan pengakuan. Jadi cara mengatasi saat kita merasa tidak layak, datang aja sama Tuhan. Kembali lagi ke poin yang aku bilang tadi, jujur sama Tuhan. Tuhan, aku sedang tidak layak. Tuhan, aku sedang merasa bersalah. Tuhan, aku sedang merasa tertuduh. Please help me, cause I miss you so much gitu. Jadi Tuhan pasti ngerti sih. Ya, iya sih nak, kamu baru main lumpur kotor ya. Udah sini Dedi bersihin. Ini Dedi lap kotor-kotorannya. Oke sini kamu Dedi. Semprot pakai selang gitu ya. Pakai itu antiseptik ya. Gitu sih. Pokoknya pengakuan kejujuran itu poin yang paling utama untuk datang ke Daddy Jesus. Luar biasa, berarti kan dari poinnya Diva ini saya keluar lampu ting gitu. Berarti selama ini kan orang berpikir karena merasa tidak layak lari dari Tuhan, Iya. menjauh dari Tuhan. Tapi melalui perspektif yang Diva kasih, justru ketika kamu nggak layak, di saat itulah kamu butuh Tuhan. Iya. Kamu butuh minta ampun, butuh minta tolong, butuh pertolongan, pengampunan Tuhan. Justru ketika kita tidak layak, itulah saatnya kita datang ke Tuhan. Iya. Karena sebenarnya nggak ada yang layak ya. Memang nggak ada yang layak. Jadi kayak umpamanya kalau selama ini banyak orang itu lagi sakit kepala, dia saya tidak layak menerima panadol. Panadolnya dimatiin. Karena kita panadol terus dapat endorse kita rumahnya. Tolong nanti di endorse ya. Tapi abis udah dilayain Tuhan, Mikir. jangan lupa worship ya. Ya. Jangan tobat kumat. Iya. Oke, baiklah. Ada yang mau nambahin ini mungkin ini kayaknya. Nah, ini. Ultimate answer. Pernah merasa tidak Jawaban layak terbaik abad ini. atau selalu merasa tidak layak atau Atau hidup Anda emang nggak pernah layak? Saya mau. Stres nggak tuh? Nyembah cepet nyembah. Anda benernya layak nggak sih ikut podcast ini? Saya merasa dia nggak layak ikut Orang podcast merasa ini. ngapain di sini? Coba
isi komen menurut teman-teman dia layak nggak ikut podcast. Kalau nggak layak kita tendang minggu depan ikut podcast lagi. Pernah nggak merasa tidak layak untuk menyembah? Lebih sering ngerasa nggak layak. Nah, jadi mengatasinya gimana? Bagus punya pemikiran Atau belum gitu. bisa diatasi sampai sekarang? Jadi Masih kan, di bawah aja. Jadi kan gini guys, gimana ya bilangnya? Kemarin tuh kalau matasinya itu, ya itu tadi lari dari Tuhan. Momen ini menjauh ya, kebalikan. Dulu kebalikan Diva berarti. Seminggu lalu. Ya sekarang 3 hari yang lalu. Tapi sekarang jadinya Tuhan yang lari dari kamu. Wah, itu. Bosan. Ini lagi masalahnya itu aja. enggak. Kalau sekarang malah justru capek. Ya, Cari perhatian ke Ke Tuhan, bukan ke pacar kan? Karena Ke mantan karena lah. kemarin seseorang itulah saya dan Diva ini kan saling melengkapi. Iya nggak? Merasa nggak? Iya nggak? Jadi Diva membuka pikiran saya, gitu. Diva kan orangnya kompetitif, saya orangnya pasrahan, gitu. Jadi berserah gitu kan. Cuman terbalik gitu. Harusnya kan kalau misalnya kita merasa nggak layak, kita kan kadang merasa nggak layak itu gara-gara dosa lah ya yang paling utama ya. Dosa itu kan berbau dunia kan. Nah, ya kan, bau dunia nih. Neraka. Kan kita juga harus punya jiwa kompetitif dan jiwa berserah. Nah, harusnya yang kita kompetitif itu kan dosa itu tadi, bukan Tuhan gitu kan. Justru kita Berlomba-lomba berbuat dosa maksudnya. Bukan. Ini kompetitif dalam dosa. Kukira lomba-lomba berbuat berbuat dosa. ini kita main bilang kayak Oke. gitu. Kan gitu. Maaf, hamba tidak layak. Anda mau bawa neraka ya? Nah, jadi mengatasinya itu harus bikin semua di porsi atau di tempat yang semestinya. Kayak aku kan sebenarnya terbalik dari Diva. Kalau Diva kan kompetitif dunia, berserah sama Tuhan. Kalau aku kompetitif ke Tuhan, berserah sama dunia gitu kan. Maksudnya bagaimana kompetitif ke Tuhan itu? Anda Ya, lomba-lomba jadi Tuhan. Bukan. Tuhan udah ngatur gini scene saya kan. Kita kan hidup nih kayak drama nih. Tuhan yang ngatur kan, Tuhan autornya kan gitu kan. Tuhan udah atur nih. Nanti di halaman segini Dinda gini. Tapi kan datang saya dengan jiwa kompetitifnya, naskahnya diubah Oh. lagi. Dia ateis secara tidak langsung. Iya, menyembah diri saya sendiri. Iya, menyembah pengertiannya sendiri. Oh. Begitu. Jadi harus sesuaikan porsinya sih masing-masing. Jadi tiap pagi kalau doa gitu ada fotomu, foto Dinda sendiri. Enggak gitu konsepnya, bro. Nyembah diri sendiri deh. Di rumah ada patungnya dia sembah. Saya ini siapa sih? Anda ini siapa? Baiklah. Jadi maksudnya itu kompetitif berubah. itu sering melawan kehendak Tuhan. Gitu. Iya. Kamu tahu? Oh iya, Kadang kompetitif kamu Tuhan, tahu. ya. Kamu kalau melakukan ini tuh menyakiti hati Tuhan. Tapi Tapi dilakuin. kamu lakukan Iya. agar Tuhan sakit. Enggak. Kenapa? 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 Kamu tahu ini menyenangkan Tuhan dan kamu dengan sengaja nggak melakukan Iya. gitu. Iya. Wow. Untuk Dia- baju hitam. Wow, dia memang layak diberi baju hitam. Memang domba tersesat. Baiklah. Kita harus bikin episode selanjutnya membahas tentang ini. Kita kali ini Human versus God. Iya benar. Apa? bentar. Ada ayat ini. Hah? Tuhan mau. Itu apa itu? Cahaya. Kalau ini kebuka. Berdehen. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Amin. Haleluya. Malaikat Tuhan hadir membacakan firman. Kita mau diangkat nih kayaknya. Sungguh pendidikan yang luar biasa. Kamu tertinggal. Kamu pasti tidak dengar apa-apa kan? Kamu pasti tidak dengar apa-apa kan? Baiklah, sebentar lagi karena kita udah mau dipanggil guys. Guys, mungkin ini akan pertemuan terakhir. Kita udah dijemput guys. Padahal aku nggak dengar apa-apa loh, bohong gitu. Mungkin minggu depan teman-teman hanya akan dipandu oleh teman saya Dinda. Karena kami bertiga akan diangkat. Sampai ketemu di kehidupan Selanjutnya. Supaya kita nggak ketinggalan ya, kita buru-buru tutup, kita langsung tutup. Oh iya, langsung pergi. Oke, sampai jumpa Di surga. kesempatan atau kehidupan atau di akhirat atau di manapun selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa juga di komen Oke, share ke teman-teman juga. bahan-bahan bahan-bahan minggu depan yang mau dibahas oleh Dinda sendiri. Ya. Kita nggak ikut ya. Apa kira-kira yang mau dibahas boleh di komen semua. Oke. Sampai jumpa. Bye. Bye.